Demikian disebutkan Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, mempercayai keberadaan akhirat termasuk dalam rukun iman. Ia diawali saat seseorang mengalami kematian. Dirinya harus menjawab pertanyaan di alam kubur dengan mengetahui apa yang dimaksud serta apa saja pertanyaan di dalamnya. Diharapkan umat Islam dapat mempersiapkan bekal sebaik mungkin mulai saat ini. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur akan ditanyakan oleh dua malaikat yang memiliki tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Jika ruh yang bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua malaikat ini dengan mudah akan mendapatkan kelapangan di dalam kubur sembari menunggu datangnya hari kiamat. Seperti hadis yang tertulis ini, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya mungkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Alam kubur juga disebut alam barzah. Dari segi bahasa, barzah berarti pemisah. Para ulama mengartikan alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Batas antara alam dunia dengan alam akhirat disebut alam barzah. Keberadaannya telah dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan keterangan hadis. Salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzah dirujuk sebagai tempat manusia untuk menanti hari kebangkitannya, yang artinya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Di samping itu, dijelaskan pula dalam surat Ar-Rum ayat 56 yang menyebutkan alam barzah menjadi tempat singgah manusia hingga hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Keberadaan di sana akan memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Profesor Quraish Shihab menggambarkannya seperti berada dalam ruangan terpisah yang terbuat dari kaca. Para penghuninya dapat melihat hari kemudian, dan juga jika melihat ke belakang, mereka akan melihat orang yang hidup di bumi. Menurut Quraish Shihab, harus dipahami bahwa kubur yang dimaksud bukan sebidang tanah tempat jasad dikuburkan, tetapi satu alam yang tidak diketahui persis sebagaimana keadaannya. Banyak juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang alam barzah. Misalnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id saat beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya kubur itu tak ubahnya bagaikan taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun hadis tersebut dikatakan lemah oleh para ulama, menurut Muhammad Ahmad Al-Amari akan tetapi maknanya sahih. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya, mereka dikelilingi oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinamakan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun ke kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Untuk menunjukkan keberadaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya sering meminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Seperti salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah mengatakan, "Tidak pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengerjakan sebuah sholat melainkan pasti meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Hadis riwayat Bukhari. Berikut pertanyaan malaikat mungkar dan nakir seputar syahadat. "Man rabbuka?" atau siapa Tuhanmu? Muslim menjawab, "Allahu Rabbi," artinya Allah Tuhanku.
Man nabiyuka, siapa nabimu? Muslim menjawab, Muhammadun nabiyin, atau Muhammad nabiku. Ma dinuka, apa agamamu? Muslim menjawab, Al-Islamu dini, atau Islam agamaku. Jika seorang muslim bisa menjawabnya, maka akan terdengar suara penyeru dari langit, benar hambaku ini, hamparkan tikar dari surga kepadanya. Suruh dia istirahat seperti istirahatnya kedua pengantin. Pertanyaan tersebut mungkin terlihat mudah dan sepele, namun jangan salah paham. Jawaban atas pertanyaan malaikat itu tergantung amal ibadah kita selama hidup di dunia. Apabila ia muslim yang taat, maka akan dengan mudah menjawabnya. Akan tetapi bagi orang kafir tidak berlaku demikian. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akan terdengar suara dari langit, hambaku ini seorang pendusta, penolak ajaran, hamparkan tikar dari api neraka, maka siksa sampai kiamat datang. Na'udzubillah min zalik. Dalam beberapa riwayat, pertanyaan malaikat diikuti 3 pertanyaan lainnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yaitu Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab Allahu Rabbi, atau Allah Tuhanku. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab dengan Muhammadun Nabiyin. Ma dinuka, apa agamamu? Dijawab dengan Al-Islamu dini, atau Islam agamaku. Man imamuka, siapa imamu? Dijawab Al-Quran imami, atau Al-Quran imamku. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Atau dijawab dengan Al-Ka'batu kiblati, atau Ka'bah kiblatku. Mam ikhwanuka, atau siapa saudaramu? Dijawab dengan Al-Muslimin wal Muslimat ikhwani, kaum muslim dan muslimah saudaraku. Namun, meski ke-6 pertanyaan tersebut sepertinya mudah untuk dijawab, nyatanya semua bergantung pada amal masing-masing orang semasa hidupnya. Perlu dipahami bahwa orang-orang atau ruh yang menerima pertanyaan ini adalah mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busrol Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin yang berbunyi, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarok Al-Mulk atau Hamim As-Sajdah. Setiap malam mereka yang mati diserang penyakit sampar atau ta'un, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin Busrol Karim. Ternyata ada kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur dengan baik. Pertama, tentang siapa Tuhanmu akan dijawab oleh yang saleh, melaksanakan sholat 5 waktu, karena jawabannya adalah Allah. Mengapa? Hal ini karena orang tersebut sangat terbiasa mengucapkan kata Allah. Sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan akhiri dengan salam. Jika dalam sehari, semalam saja seorang melakukan sholat fardu 5 waktu, maka dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir yang lain seperti akhir sebelum ruku, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan diucapkan sebanyak 68 kali. Kaitan dengan pertanyaan di alam kubur, untuk seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat, dirinya tidak akan merasa kesulitan saat ditanya siapa Tuhanmu. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, juga akan mudah dijawab oleh seorang yang sering mengerjakan sholat, sebab hanya Islam agama yang mewajibkan sholat untuk seluruh umatnya. Untuk pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering sholat, sebab nama Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban pertanyaan tersebut sering diucapkan saat sholat. Sebab dalam 5 waktu, setidaknya seseorang menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir dan dalam bacaan sholawat. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan sholat dalam rakaat kedua dalam sholat zuhur
asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya berjumlah 25. Pertanyaan keempat, yakni apa kitabmu, juga berkaitan erat dengan sholat. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah, saat sholat juga ada bacaan surat lainnya dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surat-surat yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dengan dibacaannya surat Al-Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surat sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaannya orang membaca surat sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu? Seseorang yang selalu melaksanakan sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah. Karena saat sholat, orang Islam harus menghadap kiblat. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan seseorang menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut. Pertanyaan keenam yang berupa siapa saudara-saudaramu akan dijawab dengan baik oleh orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, karena jawabannya adalah kaum muslim dan muslimah. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memiliki keterkaitan dengan masjid, karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri sholat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah, sholat bersamanya walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Oleh karena itu, menurut Fiqh Journal of Islamic Education, pendidikan akhlak Islam terletak pada pelaksanaan sholat, karena sholat mengandung pesan moral atau akhlak. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur ada pada sholat, diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan khusyuk. Saat meninggal, dalam ajaran agama Islam seluruh umatnya tidak membawa benda apapun kecuali kain kafan yang mereka gunakan. Kelima hal ini diyakini dapat menjadi penerang dari sempit, gelap, pengap di alam kubur. Hal ini dijelaskan sebagai keterangan berikut ini. Bila jenazah diletakkan di alam kubur, 4 api menghampirinya, tetapi amal sholat datang lalu memadamkan 1 titik api. Ibadah, puasa datang lalu memadamkan 1 titik api lainnya. Berikutnya, amal sedekah datang memadamkan 1 titik api selanjutnya. Berikutnya, amal kesabaran datang memadamkan 1 titik api terakhir. Lihat Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani, Al-Majalisus Saniyah, Sorah Arbani Nawawiyah. Selain itu, menurut pemahaman yang lainnya selain sholat, puasa, amal sedekah, dan kesadaran, terdapat teman di alam kubur lainnya, yaitu zakat dan membaca Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dengan arti, kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa. Maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku, melainkan untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa. Maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku, melainkan untukmu. Kemudian didatangkan kembali malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa. Maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku, melainkan untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa. Maka amal soleh, segala sunnah, dan segala perbuatan ma'ruf berkata, tidak ada jalan dari arahku, melainkan untukmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, itulah informasi lengkap mengenai pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang sekiranya akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.